Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Safa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'il bidih. Jamil anbiya mursalin wa sahabat tabi'in tabi'in dalam ihsan yamti masyaitar qadina samad billahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sultan Syekh Abdul Jailani rahimahullah taala. Abana ummahatina jadal jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Masyayikhina masyayikhina ma'alina ma'alihim أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dikumpulkan di dalam majelis yang mulia, yaitu di dalam majelis ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan untuknya, maka dia ini akan difahamkan urusan agama. Lah supaya paham urusan agama ini tentunya ya sunnatullah. Ini melalui asbab-asbab ketika kita ini belajar ilmu, baca kitab, belajar dengan guru-guru, para masyayikh. Ini sunnatullahnya begitu itu. Nah, maka semoga kita kumpul di sini ini yang mana tidak lain niatnya untuk thalabul ilmi. Ini ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menjadikan asbab seluruh keturunan-keturunan kita ini dipilih oleh Allah taala sebagai penerus perjuangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu sekalian, tidak terasa kita ini sudah masuk pada tanggal 26 Rajab ya. Yang mana para ulama ini memang banyak beda pendapat, cuma kebanyakan dari para ulama nanti tanggal 27 besok itu nanti malam ini adalah acara Isra Mi'raj. Acara Isra Mi'raj. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa dzakirhum bi ayyamillah." Ingatkanlah mereka wahai Muhammad bi ayyamillah, dengan hari-hari Allah memberikan rahmat pada umat ini, pada hamba-hambanya Allah ini. Maknanya setiap kejadian-kejadian besar ini oleh Allah Ta'ala kita ini diperintahkan untuk memperingati. Maka Rasulullah perintahkan umatnya untuk puasa 10 Muharram ya. Biasanya apa suro ya. Tanggal 10 Muharram nih ken poso. Karena Rasulullah SAW juga puasa Senin. Maka Nabi ketika puasa Senin ditanya, "Ya Rasulullah, kenapa puasa Senin?" "Ini karena hari kelahiranku." Nah, maknanya Nabi juga memberi contoh-contoh bagaimana ketika Allah memberikan rahmat anugerah pada umat ini, oleh Nabi ini disuruh untuk memperingati sehingga
kita ini lebih syukur lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dimulai dari zaman Nabi. Ketika setelah Nabi ini Isra Mi'raj, maka Nabi ini mulai bercerita pada orang-orang kafir Quraisy waktu itu. Ini Nabi mulai menceritakan tentang Isra Mi'rajnya Nabi ini. Kemudian diteruskan oleh para alim ulama terus sampai pada kita ini. Maka biasa kita ini membuat acara apa? Isra Mi'raj. Yang mana Isra Mi'raj ini memang disebutkan dalam Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maknanya karena ini disebutkan di dalam Al-Quran Isra ini, kalau ada orang kok kemudian dia tidak percaya atas perjalanan Nabi dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, ini tentunya orang ini termasuk tidak percaya dengan Al-Quran. Na'udzubillah min dzalik, termasuk orang yang murtad. Maka kita mesti percaya. Dan alhamdulillah rata-rata dari kita ini rata-rata percaya betul dalam urusan Isra Mi'raj ini. Maka Bapak-Ibu sekalian, Isra Mi'raj ini merupakan kejadian yang betul-betul amat besar yang Allah berikan pada Nabi yang sangat besar. Karena kalau Nabi Musa diberi derajat kalimullah, bisa bicara langsung dengan Allah. Nabi Ibrahim Khalilullah, kekasihnya Allah. Nabi Musa dengan tongkatnya, asbab tongkatnya, fadrib bi'asakal bahr, dipukulkan lautan, maka lautan menjadi terbelah 12. Semuanya bisa dilewati oleh kaumnya Nabi Musa, Bani Israel. Nah, kalau Nabi Musa bisa begitu itu, tentunya Rasulullah SAW lebih mulia daripada Nabi Musa, lebih agung daripada Nabi Musa. Maka ya kehebatannya lebih dan lebih lagi. Kalau Nabi Musa ini membelah lautan, kalau Rasulullah membelah langit, dan Rasulullah sampai langit ke-7 sampai Sidratul Muntaha. Tentunya ini ya kehebatan baginda Rasulullah SAW. Tapi luar daripada pembahasan kehebatan Nabi ini, bagaimana Nabi kok mendapatkan kemuliaan yang begitu hebat ketika Isra Mi'raj? Sebelum itu perlu kita ingat lagi, perlu kita ceritakan bahwasanya Nabi itu tidak kemudian langsung Isra Mi'raj begitu itu enggak, tapi ada sejarah sebelumnya. Yaitu ketika tahun 10 dari kenabian, maka baginda Rasulullah SAW ini ditinggal oleh pamannya Abu Thalib, yang biasanya beliau ini telah membantu baginda Rasulullah SAW dari gangguan-gangguan orang-orang kafir Quraisy di luar. Nabi mati-matian dakwah. Nabi 10 tahun Nabi itu dakwah mati-matian. Nabi sampai pernah ditindih batu. Kemudian Nabi ketika sujud diberi perutnya unta, diwai teletong. Belum lagi Nabi ini diludahi. Belum yang dulu Nabi ini bergelar Al-Amin, orang yang terpercaya. Ketika Nabi dakwah berganti dengan Al-Majnun, As-Sahir, tukang sihir. Belum lagi Nabi terus kemudian macam-macam kahin, dijuluki dukun dan lain sebagainya. Ketika Nabi ini mulai mengenalkan dakwah pada orang-orang kafir Quraisy waktu itu. Belum lagi ancaman untuk Rasulullah SAW berkali-kali mereka itu. Nanti kalau saya ketemu Muhammad, saya bunuh Muhammad itu berkali-kali.
Tapi begitu itu maka ada paman Nabi yang selalu membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga walaupun mereka itu pada Nabi itu ganas, tapi ada agak sungkannya begitu loh. Kepada Abu Thalib ini agak sungkannya. Kemudian Nabi juga ada pembela di rumah Nabi, yaitu istri yang tercinta Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha, yang mati-matian pula menghabiskan hartanya, mengorbankan dirinya untuk perjuangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidah Khadijah ini istri Nabi yang tidak dipoligami. Sayyidah Khadijah ini Nabi terus dengan Sayyidah Khadijah ini. Setelah Sayyidah Khadijah meninggal dunia baru dengan Sayyidah Aisyah dan lain sebagainya. Maka pada waktu tahun 10 ini oleh Allah Subhanahu wa taala, kedua-duanya yang membela Nabi di luar, begitu pula yang membela Nabi di dalam rumah, ini dipundhut oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi ini betul-betul sedih. Orang-orang kafir betul-betul seneng. Kenapa? Alah, Muhammad sekarang gak ono sing belani, bebas awake saiki. Nak Muhammad wis bebas, sapa arep sing bela saiki? Wis los saiki lek katingan Muhammad saiki. Ketika Nabi susah di luar, pulang pun tidak ada yang dipulangi, Pak. Cuma bisa bayangkan ya, kerja mulai isuk mulai ndok omah ndok popo ya. Bojo gak ono, anak gak ono. Walaupun perlengkapan lengkap, Pak. Seumpamane mobil wonten, sepeda motor wonten, makman wonten, tapi lek genok bojo ya napa rasane, Pak? Kaya wong plunga-plunga itu, plunga-plunga. Makane bojone pun diuring-uring mawon nggih. Bojo iki duit iki, cek awet uripe. Ngoten. Disenengno. Maka ketika Rasulullah SAW betul-betul sedih, maka Rasulullah itu punya fikir, barangkali saya ini punya saudara-saudara di daerah Taif, Pak. Ini orang pegunungan. Ini termasuk saudaranya ibunya Nabi, Siti Aminah di sana itu. Termasuk ada kekerabatan dengan Nabi. Lah harapan Nabi datang ke Taif itu karena mereka orang pegunungan. Barangkali mereka itu sebagaimana udaranya pegunungan itu dingin, otak mereka juga dingin. Harapannya begitu itu. Dengan harapan penuh Nabi ke Taif itu. Perjalanan sampai 100 kilo, waktu itu Nabi berjalan kaki. Berjalan kaki. 100 kilo pundi? Surabaya, mboten ya. Sidoarjo nggih. Surabaya nggih. Hae lek sampeyan sangel ya wis. Wis golek ganjaran liyane ae apa ngene. Lek Kanjeng Nabi dugi. Maka Rasulullah SAW berjalanan jauh ke sana itu dengan harapan yang penuh, masya Allah seneng gitu. Karena di kampungnya Nabi sudah diusir, Pak. Diancam mau dibunuh, Pak. Kita ini jangan diancam dibunuh, Pak. Mbek wong dipendel itu, awas we. Iku pun mboten penak rasane ya. Enten ana lek kowe ndek dalan, ngendi kono Pak. Iku nak dalan wis gak penak rasane. Nak kono gak penak, nak kene gak penak. Jangan ketemu wong iku. Padahal kadang yo gak salah. Karena kita juga rusuh Pak kadang awake. Lek gelut e cara yo menang. Tapi lek diancam niku rasane waduh wis. Mumet ngoten lho, mumet. Iya, mumet. Bagaimana kalau Rasulullah diancam seluruh kampungnya, negerinya waktu itu? Gak ada yang suka sama sekali sama Rasulullah SAW, kecuali hanya beberapa orang saja. Itu pun orang-orang lemah, tidak berani menampakkan keislamannya, bukan orang lemah. Cuma waktu itu oleh Nabi belum diperintahkan untuk menyebarkan agamanya. Kalau mereka orang-orang kuat, minoritas waktu itu orang Islam. Maka Nabi ke Taif itu dengan harapan yang besar, di rumahnya diusir, kampungnya diusir. Ternyata sampai sana itu mendatangi ketua sukunya sana satu orang. Ketua sukunya ini 3 orang, ini 3 bersaudara. Ditanya oleh Nabi, wahai fulan,
saya ini Muhammad dari orang Mekah, saya ini adalah utusan Allah yang diutus untuk hamba-hamba Allah supaya menyembah Allah nanti sukses dunia akhirat. Wala kamu itu Muhammad toh. Orang-orang Mekah itu loh, termasuk orang Mekah itu, sudah kamu pergi di sini. Saya nggak mau bicara dengan kamu. Masa Allah nggak bisa ngutus orang apa itu selain kamu, itu nggak ada. Masa nggak ada orang yang lebih baik daripada kamu sehingga oleh Allah Ta'ala diutus? Kenapa harus kamu? Terus nggak usah sini, pergi. Satu bilang begitu Pak, diusir. Maka nanti diminta putus asa. Nabi datang lagi pada satu orang saudaranya. Maka saudaranya mengatakan, oh kamu Muhammad itu, kamu pergi dari sini karena kalau saya ini kemudian bicara dengan kamu, ternyata kamu itu nabi betulan, maka saya ini orang rendah, saya ini gak layak saya ini bicara dengan kamu. Tapi kalau ternyata kamu tuh nipu saya, maka saya ngapain bicara dengan penipu? Pergi aja begitu Pak. Bahasanya ngusir rada halus tapi megahno iki kan. Megahno. Ngelem-ngelem tapi banting gitu. Pergi kamu. Satu lagi ngusir lagi. Maka dari karena mereka bukan hanya mengusir Nabi, mereka kumpulkan para wanita juga anak-anak kecil di jalan-jalannya Taif itu. Dua soft, dalam riwayat dua soft. Sehingga mereka tidak berhenti untuk melempari batu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu persatu melempari Rasulullah, satu persatu lempar Rasulullah. Sehingga dalam satu riwayat disebutkan Nabi tidak melangkah satu langkah pun kecuali lemparan telah mengenai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi kesakitan, Nabi sedih gitu. Tapi mau nggak mau Nabi ini harus terus berjalan. Kalau tidak berjalan mereka terus melempari. Maka sampai satu tempat Nabi ini istirahat di luar daerah Taif, yaitu di satu kebun kurma yang ditunggu oleh satu budak namanya Adas. Sampai di sana maka Nabi ini doa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kesedihannya yang betul-betul sedih waktu itu. Maka Nabi ini doa yang betul-betul dahsyat. Allahumma inni ashku ilaika dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas. Ya Allah, aku adukan kepadamu lemahnya diriku ini dan sedikitnya usaha-usahaku ini ya Allah, dan hinaku di hadapan manusia. Ini saya dalam keadaan begini ini ya Allah. Ilaman takiluni, ya Allah, kepada siapa engkau telah menyerahkan aku? Kepada mereka itu yang selalu telah berwajah buruk kepadaku, atau pada orang-orang kampungku yang mereka telah mengancamku mau membunuhku. Illam takun bika alayya ghadab fala ubali, ya Allah, apapun yang terjadi yang penting engkau tidak benci padaku, tidak marah padaku, tidak apa-apa ya Allah, saya tidak peduli. Ini Nabi begitu, wes disusahkan gitu oleh umatnya, tapi Nabi mengatakan illam takun bika alayya ghadab fala ubali, ya Allah, yang penting engkau ridha, engkau tidak marah padaku, gak peduli apapun yang mereka buat. Nabi itu. Tapi dengan kesedihan betul ini Rasulullah. Maka Allah pun kirim malaikat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jibril pun datang pada Rasulullah. Ya Rasulullah, ini malaikat penjaga gunung ya Rasulullah. Kalau engkau mau, ini gunung mau diangkat, dilemparkan pada orang-orang Taif ini, sehingga mereka itu hancur semuanya. Maka bagaimana jawaban Rasulullah? Tidak menyangka bagaimana jawaban Rasulullah ini.
Apa jawab Rasulullah? Wahai Jibril, mungkin mereka ini menolak saya saat ini, tapi jangan mereka kemudian dihancurkan, karena saya masih berharap dari keturunan-keturunan mereka itulah nanti akan ikut agama saya ini. Jangan dihancurkan mereka. Kesabaran Rasulullah. Le awa-awaan mbak kira-kira dia. Gak kesuwen ya. Lah orang aja ngilokno awake wis lek iso ya bedil ya. Dukun bertindak dan sebagainya. Kita ini amarah kita ini besar. Ini urusan agama, bukan kepentingan Nabi Blas ini. Ini kepentingan agama ini. Ketika Nabi dihina, Nabi dilempari batu sampai berdarah, maka Nabi pun ketika ditawari mereka mau dihancurkan, jangan, barangkali dari keturunan mereka itulah nanti akan tersebar agama. Maka betul harapan Nabi ini oleh Allah Ta'ala gak disia-siakan. Setelah beberapa lama, maka pada zaman Hajjaj bin Yusuf ada salah satu keturunan dari orang-orang Taif ini namanya Muhammad bin Qasim. Yang mana Muhammad bin Qasim ini kemudian dia dikirim jamaah ke daerah Pakistan, daerah India, sehingga orang-orang India masuk Islam. Dari India itulah kemudian mereka berdakwah sampai ke Nusantara, ke Indonesia ini. Maka kita sekarang ini jadi orang Islam, adanya pondok-pondok, kiai, ulama kita ini semuanya asbab husnudzonnya, sikapnya Rasulullah SAW ketika susah payah membela agama pada waktu di Taif itu, Pak. Kita gak bisa membayangkan semua bagaimana Rasulullah waktu itu marah, Pak. Oh iya wis hancur noai, kurang ajar gitu. Nasibnya apa kira-kira ya Pak? Wah bahaya betul. Ternyata gak sia-siakan. Maka Rasulullah kita di Taif ini, kita ini perlu mengenang betul. Kenapa? Karena Rasulullah, kesabaran Rasulullah itulah termasuk ada Muhammad bin Qasim dari keturunan orang Taif, sehingga kita ini masuk Islam. Maka kita perlu syukur betul, gitu. Matur suwun betul atas kesabaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka setelah itu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diberi hadiah oleh Allah Ta'ala, yang mana ada budak ini ikut Islam bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mulai kelihatan hasil dari dakwahnya Nabi. Tidak lama kemudian maka Nabi sholat. Ketika Nabi sholat, maka ketika Nabi baca Fatihah itu, maka ada suara yang ikut makmum bersama Nabi itu banyak. Gak tahu mungkin pas amin bu pas apa gak ngerti, yang jelas iki riwayatnya di belakang Nabi itu kelihatan orang yang bermakmum itu banyak sekali. Kalau sampean pas tahajud ngono kira-kira piye? Wairil maghdubi alaihim waladdallin. Dewe ya. Sing amin murawak kira-kira. Wah, keplayu zaman paling gitu. Karena kita ini masih takut dengan hantu, takut dengan makhluk gitu. Rasulullah enggak. Tapi Rasulullah kaget juga. Gimana ya kok banyak orang ini? Maka mereka Jibril mengatakan, ya Rasulullah, memang dari kalangan umatmu banyak yang menolak engkau ya Rasulullah, tapi Allah tidak sia-siakan dakwah engkau. Dari kalangan jin banyak yang ikut kau. Inilah ikut sholat semua dengan engkau ya Rasulullah. Maka Nabi hatinya mulai senang. Tidak lama lagi kemudian Nabi ini datang ke Mekah, pulang lagi ke rumahnya. Maka waktu itu musim haji, orang-orang Madinah mulai datang ke Mekah. Kemudian mereka ini tahu adanya Rasulullah, mendengar adanya Rasulullah, mereka pun banyak dari kalangan orang Madinah waktu itu masuk Islam pula, baiat pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi lebih senang lagi. Tapi mereka masih sembunyi-sembunyi dan mereka terus kembali ke Madinah. Maka tidak sampai situ hadiah yang Allah berikan dari dakwahnya Rasulullah, dari lemparan batunya orang-orang Taif ini, mujahadahnya Rasulullah. Kemudian pada satu malam ketika Rasulullah SAW tidur, maka dibangunkan oleh malaikat Jibril alaihissalam. Kemudian dibelahlah dada Rasulullah SAW. Setelah dibelah, kemudian Nabi ini diberikan
di dalam dadanya itu hikmah dan keimanan. Oh, apa Nabi belum iman? Sudah. Tapi ditingkatkan imannya, dipenuhi dengan keimanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Setelah ditutup lagi, maka kemudian Nabi ini dinaikkan buraq oleh malaikat Jibril, yang mana buraq itu adalah satu hewan lebih besar daripada keledai dan lebih kecil daripada himar, sedengan gitu. Dan ini adalah hewan yang ampuh sekali, supersonik ini. Kenapa? Sekali dia melangkah maka sejauh mata memandang. Kalau kita ini mandang sak piro jenengan dia, sejauh piro. Wis satu pol. Ini memang tidak masuk akal, tidak masuk akal. Wis pesawat opo yang paling banter ya, F-16 opo yang kalah dengan ini ya. Kalah dengan Nabi ini. Maka kemudian Nabi ini dengan malaikat Jibril mulai dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa dulu. Di tengah perjalanan maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membau-bau yang betul-betul wangi. Bahkan Nabi mengatakan, saya ini pernah ke surga. Wanginya surga itu Masya Allah betul-betul wangi. Tapi ternyata bau wangi ketika saya di Isra Mi'raj itu lebih wangi daripada bau surga. Betul-betul wangi. Maka Nabi penasaran, wah Jibril, ini baunya apa ini Jibril? Kok wangi sekali? Maka Jibril mengatakan, ya Rasulullah, ini adalah bau dari makom, kubur. Kuburnya siapa? Ini ada kuburnya Masyitoh. Siapa itu Masyitoh? Ini adalah pembantunya Fir'aun. Pembantunya Fir'aun, dia itu bagian menyuri, menyisir anak-anaknya Fir'aun ini. Ini Masyitoh. Dia orang iman. Beliau ini orang iman. Suatu ketika beliau ini Masyitoh ini menyisir putrinya Fir'aun laknatullah alaih, maka ini surinya jatuh. Ketika jatuh beliau ngambil dengan baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kaget anaknya Fir'aun. Loh, kamu kok baca bismillah? Kamu kok gak nyebut nama bapak saya kamu? Jangan-jangan kamu itu tidak mengakui bapak saya sebagai Tuhan. Maka Masyitoh ini ibu-ibu yang ampuh Pak ya, imannya ini iman yang super ini. Maka beliau mengatakan, iya memang bapakmu itu apa gitu. Bapakmu masih kejeding gitu. Bapakmu masih hajat dengan makhluk kok. Tuhan bagaimana bapakmu itu? Tuhan itu memang Allah. Oh saya laporkan kamu. Iya laporkan silakan. Maka dilaporkan pada Fir'aun, Pak, ternyata orang yang membantu kita selama ini itu orang yang tidak sejalan dengan kita itu. Itu orang kafir menurut Fir'aun ya. Itu kafir kita, kafir Fir'aun ya. Siapa dia? Itu Masyitoh itu. Panggil dia. Panggil. Bagaimana Masyitoh? Iya, saya menyembah Allah Ta'ala. Saya percaya dengan Nabiullah Musa alaihissalam. Ya sudah, baik. Tentara-tentaranya suruh ngambil wajan Pak, tungku yang besar, di situ dikasih minyak yang mendidih, kemudian satu persatu dari anaknya Masyitoh ini dicemplungkan oleh Fir'aun, lantaran di situ itu. Sampai pada Masyitoh dan putranya yang masih kecil bayi waktu itu. Maka namanya ibu melihat anaknya yang besar-besar digoreng di situ hidup-hidup Pak. Ini ya ibu tentunya ya terenyuh ya, Masya Allah, nggak tahu pikirnya bagaimana itu. Maka ketika tinggal Masyitoh dengan anaknya kecil yang bayi ini, Masyitoh tidak tega Pak. Dan waktu itu Sumama tidak tega, itu tidak apa-apa. Kenapa wong posisi dipaksa? Tidak sampai dosa waktu itu. Seumpama Masyitoh kemudian edok-edok ngaku ya Fir'aun kue Tuhan, gak apa-apa sebetulnya wong posisi terpaksa. Ketika mulai bimbang, duh kasihan dengan anak kecil ini, maka ternyata bayi ini mengatakan, baik ibu, kenapa kita harus pikir-pikir? Wong keluarga kita itu sudah tergoreng semuanya. Wong kita ini kelihatannya mati, tapi kelihatan kita ini syahid di jalan Allah. Ayo kita nyemplung saja. Ini bayi ini Pak, bayi ini. Maka setelah begitu itu maka Masyitoh ini langsung semangat. Oh begitu le, ayo nyemplung semuanya Pak. Setelah itu oleh Fir'aun dijadikan satu kubur keluarganya ini
Itulah kubur ketika itu disowani, diziarahi oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kuburnya betul-betul wangi, Pak. Maka para ulama, Rasulullah ini mau sowan pada Allah Ta'ala Isra Mi'raj itu loh, oleh Allah Ta'ala ini disuruh apa itu ziarah dulu pada ahli kubur orang-orang soleh ini. Apa kata para ulama, kalau kita ini pingin rohani ningkat gitu, pingin rohani agama kita ini ningkat, kita ini sering-sering suruh ziarah ke makam, Pak, gitu. Ke makam Mbah Yesuti, ke makam Mbah Rohma, gitu. Ke makam Sunan Ampel, gitu. Kalau punya uang umroh, Pak, makam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga semuanya dimudahkan untuk haji dan umroh, Pak. Ini menjadikan orang itu rohanian meningkat, sehingga Rasulullah ini mau sowan pada Allah Ta'ala ziarah dulu pada makamnya Dewi Masito ini. Maka terus lagi berjalan lagi Nabi oleh malaikat Jibril, ya Rasulullah salat 2 rakaat. Nah, tempat apa ini, Jibril? Ini tempat adalah tempat yang nanti engkau hijrah. Ini namanya Madinah, sekarang namanya masih Yasrib. Maka Nabi salat 2 rakaat di sana. Berjalan lagi terus sampai Nabi di Masjidil Aqsa. Sampai Masjidil Aqsa, sebagian riwayat mengatakan Nabi sholat bersama para nabi rasul di Masjidil Aqsa. Sebagian riwayat mengatakan Nabi sudah di langit 7. Maka kalau di tafsir jalan ini disebutkan ketika itu Nabi di Masjidil Aqsa, maka Allah kumpulkan seluruh rohnya para nabi para rasul. 124.000 roh dikumpulkan semuanya di sana. Tidak hanya itu, para malaikat oleh Allah Ta'ala dikirim ke sana. Malaikat rohnya para nabi para rasul nggak tahu jumlahnya berapa miliar waktu itu. Maka ketika itu Jibril alaihissalam adzan, Pak. Sing adzan Jibril, Pak. Ya. Setelah itu iqomah dan kemudian diimamilah sholat oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Allah Ta'ala menampakkan pada umat, Allah menampakkan pada makhluk ini loh, pimpinan makhluk ini ya Rasulullah ini, sehingga Nabi dan Rasul, malaikat semuanya pun dipimpin sholatnya oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semacam pelantikan gitu itu, semacam gitu. Wah, Rasulullah betul-betul kemuliaan ini. Sampai kemudian setelah sholat di situ Nabi naik di langit pertama ketemu dengan Nabiullah Adam, sampai naik ke langit berapa berikutnya sampai ketemu Nabiullah Yusuf. Kata Rasulullah SAW, saya ketemu Nabi Yusuf itu gantengnya itu seakan-akan sampai separuh enggak yang ganteng seluruh alam ini diberikan pada Nabi Yusuf alaihissalam. Yang separuhnya ini dibagi untuk umat seluruh alam. Gantengnya separuh Nabi Yusuf, separuhnya termasuk kita ini kayaknya kebagian yang paling didik kayak. Kok amin pun amin. Bagian paling didik ya. Apa Rasulullah termasuk di bagian ini? Tidak. Rasulullah tidak ikut di bagian ganteng ini. Rasulullah dewe ganteng wis pol-polan. Rasulullah ini kalau di Nabi Yusuf nggak ada bandingannya. Rasulullah lebih ganteng lagi. Maka Rasulullah kata di sini sebutkan tapi cara lain tidak ikut kegantengan yang dibagi jadi 2 ini. Karena Rasulullah lebih ganteng lagi. Maka sampai Nabi Rasulullah SAW sampai ke langit ke-6. Di situ ketemu dengan Nabiullah Musa alaihissalam. Sampai ke langit 7 ketemu dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kemudian Nabi ini sampai naik lagi ke Sidratul Muntaha. Sampai Sidratul Muntaha maka Nabi ini naik lagi. Jibril tidak mau ikut. Jibril, kenapa kamu gak ikut? Kan kita ada di bersama. Kan saya kesepian ini. Bagaimana ini? Kata Jibril, ya Rasulullah, yang bisa naik dari sini hanya engkau saja. Kalau saya sedikit melangkah dari tingkatan ini, maka saya akan meleleh kalah dengan cahaya yang Allah miliki itu. Allah bukan cahaya, cuma ketika malaikat Jibril naik maka dia akan hancur dia. Maka akhirnya Rasulullah SAW pun naik sendirian, Pak, sampai bertemu dengan Allah Ta'ala. Sowan pada Allah Ta'ala, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Maka Allah menjawab, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh.
bukan semoga, kalau Allah miliknya Allah kata, keselamatan atas engkau wahai Nabi, wa rahmatullah dan rahmatnya Allah, wa barakatuh dan barakah dari Allah atas engkau. Maka Nabi ketika berbincang-bincang dengan Allah ini Pak, Nabi tidak lupa dengan kita. Nabi mengatakan assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin, semoga keselamatan atas kami dan hamba-hambanya Allah yang soleh-soleh. Kira-kira kita ini aja ngono, awake ketemu mbek presiden eling kancane Pak, enggak ora eling Pak, aja ngono manten anyar mbek kancane lali enggak. Lek Kanjeng Nabi bertemu dengan Allah Ta'ala, ini pertemuan yang super hebat ini. Gak ada orang setelahnya maupun sebelumnya, tidak ada. Tapi Nabi pun saking sayatnya pada umat ini, Nabi masih mengingat umat ini. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Maka mestinya awai tahiyat bendino iki enggak. Iki mestinya ngeleng ngenten iki ngoten. Assalamu alaina wa ala ibadillahi. Allah, ternyata Kanjeng Nabi ku sewayang nak awak iki. Selek gak melok sunai Kanjeng Nabi rugi awake ya. Kudu melok Kanjeng Nabi. Sing jelas cintai Kanjeng Nabi. Buktine ketika lagi seneng-seneng kudune Kanjeng Nabi gak lali mbek awake. Ngoten niku. Diingat-ingat. Kemudian setelah itu sampai Nabi diberi hadiah yaitu berupa sholat 5 waktu. Waktu itu masih 50 waktu. Maka Nabi turun lagi. Ketika ketemu dengan Nabiullah Ibrahim, kasih apa? Sholat 50 waktu. Nabi Ibrahim, oh ya, turun lagi. Sampai Nabiullah Musa lah. Maka Nabi Musa mengatakan, weh Muhammad, coba kamu negosiasi. Wong umat saya Bani Israel aja yang lebih dulu dari umat engkau, itu pun gak kuat. Padahal dia ini dikasih sholat hanya 3 waktu saja. Pagi, gitu, siang sama malam. Ini Bani Israel. Itu pun mereka nggak kuat ya Muhammad. Bagaimana dengan umat kamu, umat akhir zaman lagi? Coba ini minta apa itu kekurangan, keringanan dari Allah Taala. Maka ini juga diskenario oleh Allah Taala. Ini kehendak Allah Taala. Nabi naik lagi. Kemudian dikurangi Allah Taala 5, naik lagi kurangi 5 sampai jadi 5. Sebagian para ulama mengatakan Nabi Musa itu bukan karena ingin dikurangi sholatnya umat ini, tapi Nabi Musa itu karena waktu itu ingin sowan pada Allah Ta'ala nggak keturutan. Sedangkan Nabi ini tanpa minta sowan langsung disowankan pada Allah Ta'ala. Maka Nabi Musa itu ingin cahaya dari orang yang habis bertemu dengan Allah Ta'ala, sehingga semakin banyak bertemu dengan Allah Ta'ala semakin besar nurnya, cahayanya. Nah sehingga Nabi Musa yang bertemu dengan Rasulullah ikut keterebesan cahaya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pengen ngono kuwi karepe. Akhirnya alhamdulillah kita juga syukur sampai sekarang ini partainya salat kita 5 waktu. Sing 5 waktu ya. Tapi insyaallah sedaya memiliki 5 waktu ya. Sing mek 2 waktu mek TV tok ya. Itu napa? Subuh kali maghrib. Lek menungso umat Kanjeng Nabi ya sing berakal mestine 5 waktu. Lek awake mek 2 waktu iku jenenge TV ya. TV dhuwur ka ana adane TV. Lek kita ini mesti 5 waktu. Itu pun banyak dari kalangan umat ini yang perlu kita istighfari yang akhirnya mereka itu meninggalkan sholat. Tapi ini tentunya tetap saja sebuah kehebatan Rasulullah SAW hadiah sholat ini. Maka hadirin yang mulia, inilah sholat ini amalan yang betul-betul besar. Allah hadiahkan di tempat yang besar, di kejadian yang besar, hasil dari mujahadah, hasil dari kesungguhan Rasulullah SAW yang besar. Maka kita ini mesti betul-betul menjaga dalam urusan sholat kita. Inna sholata tanha 'anil fahsya' wal munkar. Kalau kita ini sholat, maka keburukan-keburukan yang ada dalam diri kita ini Allah akan singkirkan semuanya. Kita ini kadang punya watak yang kurang baik, kita tahu. Kita ini kadang punya akhlak yang kurang baik, kita tahu. Kita sulit untuk menghilangkan kadang Pak. Maka jalan salah satunya supaya menghilangkan keburukan kita ini, atau anak kita atau siapa saja, perbaiki sholat kita. Maka zaman Nabi itu ada
sahabat yang lapor pada Rasulullah, ya Rasulullah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, inna sholata tanhanil fasya wal munkar. Sholat itu mencegah keji dan mungkar. Tapi prakteknya itu ada teman saya ini, dia itu kalau malam tahajud ya Rasulullah, tapi paginya dia itu masih mencuri. Tahajud tapi ya dablek ya, tahajud itu ya sergap, nyolongi ya sergap. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tenang saja, sebentar lagi sholat dia itu akan menghentikan pencurian dia itu. Maka tidak lama, tidak sampai 3 hari dari kejadian itu, orang ini berhenti dari watak mencurinya itu. Hasil dari mana? Daripada sholatnya itu. Maka bagaimana kita ini sholat mesti betul-betul diperbaiki lagi dan lagi. Dan sholat itu prakteknya memang dengan sholat itu wasta'inu bisabri wassalah. Apa-apa itu dengan sholat itu Allah akan tolong. Umat ini pun Allah akan tolong. Dalam kitab Fadilah Amal itu sebutkan satu kisah. Ada orang bagian Gojek, dia itu bukan Gojek ya, kalau sekarang Gojek namanya, dia itu charter, tapi charter barang-barang. Maka dia itu banyak orang yang nyater dia, tolong barang ini kirimkan ke sana, kirim ke sana. Maka ketika barang-barang itu sudah ngumpul, dikirim ke satu daerah, maka dia mulai persiapan untuk ngirim barang itu. Maka ada orang datang, kau mau kemana? Saya mau ke daerah sana. Ngapain? Kirim barang-barang ini, banyak ini barang. Kalau boleh ikut, saya mau ikut kamu. Nanti saya juga nyater sama kamu saya gaji. Oh iya silakan. Kan pas kebarengan barang dan ada temannya ini. Maka kemudian 2 orang ini sampai satu tempat. Maka dia ini rampoknya itu mengatakan, kalau menurut saya lewatnya jangan lewat sini, tapi lewat yang sebelah kanan ini loh. Ini saya biasa lewat sini dan lebih cepat kalau menuju ke sana itu. Maka kata supir ini, betul? Iya betul, lewat sini lebih enak ini. Ya sudah, ikut kamu aja. Maka 2 orang ini rampok dengan barang-barangnya, ini berangkat menuju daerah yang tidak biasa dilewati. Sampai sana, kemudian ternyata di pinggir-pinggir jalan itu suram sekali dan banyak tengkorak-tengkoraknya manusia. Supir mulai gak penak ini, ada apa ini? Ada apa ini? Maka si perampok ini mulai ketawa, haha, kamu saya tipu. Ini adalah daerah biasa saya merampok ya, saya di sini ini. Oh kamu perampok, katanya iya. Sekarang berikan barang-barangnya padaku semuanya dan kamu akan saya bunuh, kata perampok itu. Maka namanya orang dirampok Pak, ya panik nih. Maka dia karena nggak ada pilihan lagi, maka dia mengatakan, ya sudah, barang-barangnya saja kamu ambil, nanti yang ganti saya pada orang-orang itu, dan tolong saya jangan dibunuh. Kata perampok ini, oh tidak bisa. Ini loh, tengkorak-tengkorak ini hasil dari pembunuhan saya semuanya. Saya itu tidak biasa melepaskan orang yang sudah saya tangkap, ini saya nggak biasa. Maka kamu saya harus bunuh. Maka orang itu nggak ada pilihan lagi. Ya sudah, kalau engkau mau bunuh saya tolong minta waktu untuk sholat 2 rakaat. Oh iya silakan, katanya. Silakan kamu sholat 2 rakaat. Maka perampok itu duduk dan ditunggulah orang ini sholat, Pak supir ini. Maka dia sholat. Allahu Akbar. Ketika sholat dia posisi panik, posisi takut, dia lupa dengan surat yang ada, Pak. Kulhu lali, kul a'udzu falak lali, binas lali, kabeh lali, ayat kursi lali, lakot ja'akum sing bese hizib lali kabeh. Panik Pak, ya. Awake dhewe lek panik kadang lali kabeh ya, panik. Ternyata ada satu ayat yang dia ingat, yaitu ayat Ammay yujibul muttarra idza da'ah wa yakshifus su', yang mana artinya siapa lagi yang nyembadani, yang mengabulkan doanya orang-orang yang lagi doa, yang mana itu dia itu lagi kepepet, itu siapa lagi? Wa yaksifusu, dan yang melepaskan dari keburukan-keburukan perampokan ini siapa lagi kalau bukan engkau ya Allah? Artinya begitu itu. Amma yujibul muttarra idza da'ah wa yaksifusu, dibaca berulang-ulang Pak oleh si yang dirampok ini.
Ketika diulang-ulang dia baca, tahu-tahu ada suara manusia datang, Pak. Keruncing gitu. Mungkin begitu. Maka ternyata satu orang yang datang ini langsung membunuh si rampok ini. Setelah diharuskan salam sampai tahiyat dia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaget, kamu ini siapa? Maka satu orang ini mengatakan, saya ini malaikat yang Allah kirim dari langit untuk menolong kamu. Bukan hanya kamu, siapa saja yang minta tolong pada Allah Ta'ala dengan sholat, maka saya akan menolong, diutus oleh Allah Ta'ala. Ini kisah yang ada dalam kitab Fadilah Amal. Ini kisah bukan hoak, Pak. Ini kisah asli gitu. Dengan wasta'inu bisabri wassalah, dengan sholat Allah beri pertolongan. Saat ini kan masalah kita ini banyak. Mungkin masalah bucu, masalah anak, mungkin masalah ekonomi, masalah rizki, macam-macam masalah. Cuma pertanyaannya, mulai biyen sampai saiki, pernahkah ketika kita punya masalah kemudian langsung sholat 2 rakaat minta tolong pada Allah Ta'ala? Jarang, Pak. Ketika kita punya masalah langsung eling pelakat hijau, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Ente langsung biasa ngono. Wah, ini sahabat bukan menyelesaikan masalah, Pak, menambah masalah gitu. Kelihatannya zaman sekarang pegang uang, sebentar lagi sama mengeluarkan uang yang lebih banyak dan tidak barokah itu uangnya itu. Maka hati-hati. Bagaimana solusinya? Punya masalah langsung wudu, adus tobat, wudu, menuju masjid, Allahu Akbar, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kata Allah Ta'ala, kalau ada orang yang dia ini ngangkat tangannya doa pada Allah Ta'ala, maka saya malu ketika dia menurunkan tangannya, saya belum memberi apa yang dia minta. Samian soge tak jauhi 10.000, Pak. Saman gak ngekei sungkan, sungkan gak. Pemene ngarepe wong akeh sungkan, Pak. Nggih. Karena apa? Aku soge mau kok 10.000 gak tak kei. Bagaimana dengan Allah Ta'ala? Oh, yang kaya raya, tidak terhingga, gitu. Semuanya milik Allah Ta'ala. Kok kita minta ya Allah gak diberi? Tidak mungkin, gak ada kamusnya. Sudah pasti Allah beri. Mek awake iki gelem njaluk apa ora, ngono lho. Lah prakteknya saiki ketika punya masalah datang nak pelakat ijo mau, lha iku masalah kan ngoten. Atau kalau gak ngono kuwi langsung napa gawe status ya. Iki wong nyetil kok teko wae gitu, Bang Tritil gitu. Kok teka-teko gitu. Iki kok pas sepi. Kita sambat kepada HP kita. Jarang kita ini sambat pada Allah Ta'ala. Semua orang tahu keburukan kita karena status kita. Padahal kalau kita ini menyawankan kita pada Allah Ta'ala dengan sholat 2 rakaat, Allah akan selesaikan masalah kita. Maka wasta'inu bisabri wassalah, ini ulang tahunnya kita diberi sholat. Bagaimana mulai saat ini sholat kita perbaiki, kita perbanyak sholat kita. Setiap punya masalah bagaimana kita melaksanakan sholat. Insya Allah ngerti Pak. Maka tahajudnya ditambah. Apalagi nanti malam hari ini ya. Ini pas malam Isra Mi'raj ini, sing biasa enggak tahajud nggih, ya kok ya tahajud rek kan ngoten tahajud. Karena ngiling-ngiling Kanjeng Nabi oleh salat mangke dalu niki tanggali padha ya. Lan donga saestu karena malam ini pula ulang tahunnya Allah memberikan rahmat pada Rasulullah SAW. Kalau Allah memberi rahmat pada Rasulullah, maknanya juga memberi rahmat kepada umatnya baginda Rasulullah. Maknanya mulai saat ini bagaimana kita khusukkan lagi salat kita, perbaiki salat kita, tambah lagi salat kita. Mugi dengan ngaji sedikit ini Allah beri kefahaman, Allah beri taufik, Allah selesaikan masalah-masalah kita bisa mengamalkan apapun ilmu yang kita dapatkan. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullah rabbal Rabbi zidni ilman fi ghani amalan maqbula astaghfir Rabbal baraya astaghfirullah
Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan maqbula astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khadaya rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan maqbula wa wafiqni amalan maqbula. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Alhamdulillah ala jami'in ni'am al-zahirati wal batinah as-sabiqati wal lahiqah ad-dunyawiyyah wal ukhrawiyyah. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa tardah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa khatayana kullaha wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir ummat sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummat sayyidina Muhammad. Allahumma afi ummat sayyidina Muhammad. Allahumma ansur ummat sayyidina Muhammad. Allahumma ansur al-kharijin wal muqimin fi sabilika fi kulli makan. Unsur al-muslimin fi Palestin. Unsur al-muslimin fi Suria. Unsur al-muslimin fi Turki. Unsur al-muslimin fi kulli makan. Allahumma ansurhum nasran aziza waftah lahum fathan qariban mubina wa ayyidhum bida'yidin min 'indik. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اهدنا واهد بنا واهد الناس والجن وجعلنا وإياهم سببا لمن اهتدى وجعلنا من الراشدين وجعلنا من الراشدين وجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا وأولادنا وأزواجنا ذريتنا وتلاميذنا وجميع المسلمين من أهل العلم النافع وأهل التقى وأهل الخير وأهل العبادة والإخلاص والدعوة إلى منهج النبوة واجعلنا وإياهم علماء العاملين وحفظة القرآن العاملين بالقرآن الداعين إلى القرآن ببركة القرآن المقبولين عندك عند خلق أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. صلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. سبحان الله بحمده سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.